Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Evi Dudayati dari kelompok 1 akan mencoba menjelaskan tentang diferensial dari teorema 8.1, yaitu menjelaskan misalkan I adalah subset dari R sebuah interval, F adalah I ke R sebuah fungsi dari C elemen dari R, bilangan real L merupakan derivatif pada F pada titik C jika untuk sembarang bilangan epsilon lebih besar dari 0, maka terdapatlah bilangan delta epsilon lebih besar dari 0. Sedemikian sehingga untuk sembarang X elemen dari I dengan nilai mutlak X ke C lebih kecil dari delta epsilon, maka nilai mutlak dari fungsi X min fungsi C per X min C min L lebih kecil dari epsilon. Dalam kasus ini mengatakan bahwa F terdiferensialkan pada C dan untuk L ditulis dengan F aksen C. Dengan kata lain, derivatif dari F pada C diberikan oleh limit. Maka F aksen C adalah limit X ke C fungsi X min fungsi C per X min C. Asalkan limit itu ada, dibolehkan bahwa C adalah titik ujung dari interval. Apabila derivatif dari F interval ke real pada titik C elemen dari interval ada, nilainya ditandakan dengan F aksen C. Dengan cara ini kita peroleh fungsi F aksen domainnya adalah himpunan bagian dari domonan F. Dalam memperlakukan fungsi F aksen, sering lebih baik memandang F aksen juga sebagai fungsi dari X. Misalkan F fungsi X sama dengan X kuadrat untuk X elemen dari R, maka sembarang C di R kita mempunyai F aksen C, limitnya X ke C fungsi X min fungsi C per X min C, maka limit dari X ke C X kuadrat min C kuadrat per X min C, maka limit dari X ke C adalah X plus C atau 2C. Jadi dalam kasus ini fungsi F aksen terdefinisikan pada semua titik dari R, dan F aksen X sama dengan 2X untuk X elemen dari R. Sekarang kita akan tunjukkan bahwa kontinuitas pada F pada suatu titik C adalah syaratnya perlu, tetapi tidak perlu untuk keberadaan di derivatif pada C. Baiklah, kita lanjut ke teorema 8.1. Jika fungsi F memetakan I ke dalam himpunan bilangan real mempunyai derivatif pada C elemen bilangan I, maka F kontinu pada C. Bukti, untuk semua X elemen bilangan I X ketidaksamaan C, kita mempunyai Fx min Fc sama dengan buka kurung Fx min Fc per Xc tutup kurung X min C, karena turunan dari fungsi F pada titik C
yaitu kemiringan pada garis singgung ada, kita dapat menggunakan teorema limit hasil kali, yaitu limit X mendekati C selang tertutup Fx min Fc sama dengan limit X mendekati C buka kurung Fx min Fc per X min C tutup kurung dikali limit X mendekati C X C sama dengan turunan fungsi f pada titik C yaitu kemiringan dari garis singgung dikali 0 sama dengan 0. Jadi limit X mendekati C Fx sama dengan Fc sehingga F kontinu pada C. Namun sebaliknya kontinuitas dari fungsi f memetakan I ke dalam himpunan bilangan real pada suatu titik tidak menjamin eksistensi atau keberadaan derivatif pada titik itu. Misalnya jika Fx sama dengan nilai mutlak X yaitu jarak di garis real atau bilangan kompleks untuk X elemen bilangan real, maka untuk X ketidaksamaan 0 kita mempunyai Fx min F0 per X min 0 sama dengan nilai mutlak X per X yang sama dengan plus 1 jika X lebih dari 0 dan min 1 jika X kurang dari 0. Jadi limit pada 0 tidak ada dan karena itu fungsi itu tidak terdiferensial pada X sama dengan 0. Dengan demikian, kontinuitas pada titik C bukanlah syarat cukup untuk keberadaan derivatif pada C. Di sini saya Situ Suatunasana akan menjelaskan tentang diferensial teorema 8.2. Di sini dimisalkan sebuah interval C anggota dan misalkan Fi bilangan real dan Gi bilangan real fungsi-fungsi yang terdiferensial pada C, maka yang pertama, jika A anggota bilangan real maka fungsi A F terdiferensial pada C dan A dalam kurung A F aksen C sama dengan A F aksen dalam kurung C. Yang kedua, fungsi-fungsi F plus G terdiferensial pada C dan F plus G aksen C sama dengan F aksen C ditambah G aksen C. Yang ketiga, aturan perkalian hasil kali fungsi Fg terdiferensial pada C dan Fg aksen C sama dengan F aksen C GC ditambah Fc G aksen C. 4. Aturan koesien jika G dalam kurung C tidak sama dengan 0, maka fungsi terdiferensial pada C dan G yaitu dalam kurung F per G, C sama dengan FC GC dikurang FC GC dibagi dengan fungsi GC kuadrat. Kita akan buktikan pada poin 3 dan 4. Yang poin 3, misalkan P sama dengan fungsi Fg, maka untuk X, anggota I, X tidak sama dengan C, kita mempunyai, yang itu sudah tertulis ya, karena G kontinu pada C, maka limit G, fungsi Gx sama dengan fungsi Gc. Dan karena F dan G terdiferensial pada C dengan menggunakan teorema limit jumlah dan limit hasil kali sama, yaitu limit, ini agak berantakan ya, nggak apa-apa. Dengan demikian Fg terdiferensial pada C dan berlakulah yang poin kelima.
Korolari 8.1. Jika f1, f2 sampai fn adalah fungsi-fungsi dari interval I ke R dan terdiferensial pada C, maka 1. Fungsi f1 ditambah f2 ditambah sampai ditambah fn terdiferensial pada C, dan f1 ditambah f2 ditambah sampai dengan ditambah n fn aksen C sama dengan f1 aksen C ditambah f2 aksen C ditambah sampai ditambah fn aksen C. 2. Fungsi f1 dikali f2 sampai fn terdiferensial pada C, dan f1 dikali f2 sampai fn aksen C sama dengan f1 aksen C dikali f2C sampai fnC ditambah f1 C dikali f2 aksen C sampai fnC ditambah sampai ditambah f1C dikali f2C sampai fn aksen C. Kasus istimewa aturan perluasan 8 yang dimaksud 8 di sini adalah yang kedua, terjadi apabila f sama dengan f1 sama dengan f2 sama dengan sampai sama dengan fn, maka menjadi fn aksen C sama dengan n f dikali C pangkat n-1 f aksen C. Khususnya apabila fx sama dengan x, maka kita memperoleh derivatif dari gx sama dengan x pangkat n adalah g aksen x sama dengan nx pangkat n-1 dengan n elemen bilangan asli. Rumus dapat diperluas ke bilangan negatif bulat dengan menerapkan aturan kuosien. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nadia Istiqomah. Di sini saya akan melanjutkan materi yang selanjutnya, yaitu tentang notasi. Jika I himpunan bagian bilangan real sebuah interval dan f(2) I menuju bilangan real, kita telah memperkenalkan notasi f aksen untuk menandakan suatu fungsi yang domainnya adalah himpunan bagian dari I dan yang nilainya dari titik C. Derivatif f aksen C dari f pada C. Ada notasi lain yang kadang-kadang dipakai untuk f aksen, misalnya df. Jadi kita dapat menulis rumus 4 dan 5 dalam bentuk D dalam kurung F plus G sama dengan DF plus DG. D dalam kurung FG sama dengan dalam kurung DF kali G plus F kali dalam kurung DG. Apabila X merupakan variabel bebas, umum dipakai dalam praktik kalkulus elementer dengan menuliskan df per dx untuk f aksen. Jadi rumus 5 kadang-kadang ditulis dalam bentuk d per dx dalam kurung f kali x g kali x sama dengan dalam kurung df per dx kali x kali dalam kurung g kali x plus f kali x dalam kurung dg per dx kali x. Notasi terakhir ini diberikan oleh Leibniz, yakni penemu kalkulus. Cukup sekian dari kelompok kami, kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.